Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fadil Eko Hidayatullah dengan NIM 191440023 dari Teknik Instrumentasi Kilang Politeknik Energi dan Mineral AKM Gas Cepu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya yaitu analisa identifikasi meter regulating station untuk PT XBZ di PT Algas Mitra Sejati. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas pendahuluan, metode, kemudian hasil penelitian yang terakhir ditutup dengan simpulan. Yang pertama, pendahuluan. Gas bumi merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Komponennya itu biasanya adalah gas metana. Gas metana sendiri merupakan molekul hidrokarbon atau rantai terpendek dan ringan. Jadi untuk metana ini jika terlepas ke atmosfer dia akan menciptakan pemanasan global. Jadi kemudian selain metana ada molekul-molekul hidrokarbon yang lain seperti etana, propana, butana. Oke, di sini untuk molekul hidrokarbon merupakan salah satu gas-gas yang mengandung sulfur dan ada di gas alam, namun komposisi gas alam juga bervariasi tergantung sumber atau tempatnya. Liquid natural gas atau LNG adalah gas alam mentah dari sumber minyak dan gas bumi yang harus diolah agar memperoleh produk yang dapat dipasarkan seperti uap air. Oke, biasanya yang dipasarkan atau dijual ke industri yaitu etana, propana, butana, pentana, karbon dioksida, dan nitrogen. Kemudian ada MRS. MRS sendiri atau Meter Regulating Station adalah stasiun yang terdiri dari regulator, meter, dan peralatan lain yang diperlukan untuk pengiriman gas spesifikasi ke pelanggan. Tekanan regulator berarti semua perangkat yang diperlukan untuk mempertahankan tekanan tertentu di outlet MRS dalam kondisi aliran gas yang bervariasi. Meter berarti semua perangkat yang akan dipasang, dioperasikan, dan dipelihara oleh perusahaan untuk mengukur, mencatat, dan menghitung untuk tujuan fiskal gas volume aliran yang akan dikirim ke pelanggan. Oke, kemudian ada metode yang akan digunakan adalah yang pertama ada identifikasi MRS, ada sunanya 1, 2, 3, 4, sampai 8, kemudian ada GG itu adalah rating dari turbin meternya sendiri atau meternya sendiri, kemudian eh, untuk mencari identifikasi meter kita bisa menggunakan 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah perhitungan diameter regulator, kemudian perhitungan turbin meter, dan diakhiri dengan perhitungan diameter pipa. Untuk perhitungan diameter regulator sendiri ada dua, yaitu subcritical flow dan critical flow. Bedanya adalah jika subcritical flow kurang dari 0,54, sedangkan untuk critical flow lebih dari 0,54. Kemudian ada kecepatan pada regulator. Untuk kecepatan regulator menggunakan rumus V sama dengan 353,7 kali Q. Q adalah debit per D diameter pipa dikuadratkan dikali P tekanan plus 1,01. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu ada kapasitas maksimum turbin menggunakan AGA 7. Di sini yang diketahui adalah QB sama dengan QF kali PF per PB kali TB kali TF. PF dan PB adalah tekanan, kemudian TB dan TF adalah temperatur, dan ZB dan ZF adalah faktor kompresibilitas dari gas sendiri. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu perhitungan diameter pipa adalah Weymouth formula menggunakan rumus D sama dengan akar 353,7 kali Q per V kali P plus 1,01325. Oke, untuk hasil penelitian sendiri akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah data pelanggan gas mandiri gas kita atau pelanggan dari PT Algas, yaitu pemakaian gas maksimumnya ada di 1283 standar meter kubik per hour, kemudian pemakaian gas minimumnya yaitu 515 standar meter kubik per hour. Tekanan inlet maksimumnya yaitu 16 bar gig, kemudian untuk minimumnya yaitu 5 bar gig. Tekanan outletnya ada dua juga, yaitu maksimum dan minimum. Maksimumnya adalah 4 bar gig, kemudian minimumnya di 1 bar gig. Ada juga yang diketahui yaitu temperatur base atau temperatur yang diketahui yaitu 20 derajat Celcius, kemudian ada temperatur reference atau yang tergantung pada standar yaitu 25 derajat Celcius. Oke, yang pertama adalah mencari kapasitas maksimal pada regulator. Di sini bisa menggunakan, seperti saya bilang tadi, ada critical flow dan critical flow. Untuk menghitung perbedaan tekanan inlet dan outlet regulator,
kita menggunakan rumus delta P terlebih dahulu, yaitu P outlet per P inlet, dan terdapat hasil 0,334. Kemudian dari hasil nilai tersebut, maka hasil tersebut masih di bawah 0,53. Jadi kita menggunakan rumus yang subcritical flow dengan Q sama dengan KG kali PO per 2. KG sendiri adalah koefisien dari regulator sendiri dan PO atau P tekanan outlet. Seperti itu. Kemudian ini untuk asumsi dari regulatornya sendiri, saya menggunakan tiga diameter, yaitu 1, 2, dan 3. Untuk 1 dapatkan hasil 1261 normal meter kubik per hour. Kemudian untuk 2 inci yaitu 4479 normal meter kubik per hour, dan untuk 3 inci yaitu normal 8693 normal meter kubik per hour. Kemudian untuk tahapan yang kedua, masih yang pertama, untuk yang sub B, menghitung kecepatan aliran gas pada regulator. Untuk yang ini menggunakan rumus V sama dengan 353,7 kali Q per D kuadrat kali tekanan plus 1,01325. Oke, diasumsikan juga untuk DN 1 inci yaitu ada di DN 25 mm dan DN 2 inci ada di DN 50 mm dan DN 3 inci ada di DN 80 mm. Untuk perhitungannya sebagai berikut. Jadi di DN 1 dihasilkan kecepatan 120,74 meter per detik, kemudian di 2 inci ada di kecepatan 36,3 meter per detik. Untuk di DN 3 inci ada di 14,2 meter per detik. Oke, kita masuk di tahapan kedua, yaitu perhitungan kapasitas maksimum turbin meter. Di sini saya menggunakan rumus AGA7, di mana QB sama dengan QM atau QB kali QF sama saja kali PM per PB kali TB per TM kali ZB per ZM. Yang terpenting di sini adalah ZB per ZM-nya, yaitu faktor kompresibilitas dari gas tersebut. Oke, didapatkan Kmin dan Kmax, yaitu Kminnya sendiri atau debit minimalnya ada di 99,5918 meter kubik per hour. Kemudian Kmax-nya ada di 248,1461 meter kubik per hour. Jadi di sini untuk rentang dari Kmax dan Kmin masih masuk di size rating 160 dengan range Kmax-nya di 250 meter kubik per jam dan Kmin-nya ada di 13 meter kubik per jam. Oke, untuk tahapan yang ketiga ada perhitungan diameter pipa. Di sini saya menggunakan Waymouth formula, yaitu D sama dengan akar 353,7 kali Q per V kali P plus 1,01325. Oke, untuk perhitungannya ini diperuntukkan untuk inlet pipa dan outlet pipa. Untuk inletnya sendiri menghasilkan 61,83 mm dikonvert ke inci, mendapatkan hasil 2,43 inci dibulatkan ke 3 inci. Kemudian untuk outletnya dihasilkan 106,862 mm atau dikonversikan ke inci yaitu 2,97 dan dibulatkan juga ke 3 inci. Identifikasi, jadi untuk MRS yang diperuntukkan pada pelanggan mempunyai spesifikasi yaitu diameter pipa inlet outletnya ada di 4 inci. Kemudian tekanan operasi maksimumnya di 16 bar gig sama kayak seperti tadi, dan minimum inletnya ada di 5 bar gig, kemudian maksimum dan minimum outletnya ada di 4 bar dan 1 bar gig, kemudian laju alir maksimum ada di 1283 standar meter kubik per hour per jam, dan lajur alir minimum ada di 515 cm kubik per hour. Untuk G-size turbin meternya menggunakan G160 dengan range 250 sampai 13 mm per jam. Untuk simpulannya, MRS pada PT Algas Mitra Sejati merupakan serangkaian komponen yang berfungsi mengatur dan menurunkan gas yang bertekanan tinggi serta mengukur laju aliran gas yang berasal dari off-take station menuju pelanggan industri.
Di MRS itu sendiri ada dua komponen yaitu metering unit dan regulating unit. Kemudian yang ketiga, MRS yang sedang dirancang oleh PT Algas Miras Jati perlu memberikan informasi untuk pelanggan seperti diameter pipa inlet, outlet, kemudian tekanan maksimum dan minimum inlet outlet pun, kemudian ada G-size meter atau rating tadi dan diameter regulator dan serta diameter pipa. Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.